Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kami akan memberikan panduan pemula tentang teknologi yang paling menarik dan revolusioner di zaman kita, Ethereum. Apa itu Ethereum? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa itu penting? Dan bisakah ini membuat kalian kaya? Kami akan menjawab dan menjelaskan semua ini di video kita hari ini. Ayo kita mulai. Kami sudah pernah menjelaskan informasi dasar tentang blockchain pada video Bitcoin kami yang sebelumnya. Jadi kalau kalian belum lihat itu, tonton di pojok kanan atas ini. Kemudian balik kemari untuk memperdalam pengetahuan kalian dengan informasi Ethereum ini. Jadi ayo kita mulai dari awal. Nah, pada 2013 seorang jenius Rusia Kanada, Vitalik Buterin, dan beberapa orang lain sedang meneliti dan mengerjakan blockchain Bitcoin yang baru terbentuk. Mereka sadar segera bahwa teknologi yang menakjubkan dan revolusioner ini punya banyak sekali potensi luar biasa. Namun, Vitalik sadar Bitcoin tidak punya bahasa pemrograman yang membantu developer untuk membangun lebih lanjut di atasnya. Mereka merilis konsep ini ke komunitas masyarakat dan dengan bantuan urun dana di tahun 2014, mereka meluncurkan Ethereum pada tahun 2015. Hanya 5 tahun singkat yang lalu. Jadi apa aja fitur utama dari blockchain Ethereum yang membuatnya berbeda dari blockchain lain? Blockchain Ethereum yang biasa disebut sebagai mesin virtual Ethereum ini kayak Bitcoin dalam hal hubungan komputer-komputer di seluruh dunia yang memberikan tenaga dan mendukung sistem jaringannya. Perbedaan utamanya adalah Ethereum bukan hanya untuk mencatat transaksi, seperti David mengirimkan 1 Bitcoin atau Rizky mengirimkan 1 Bitcoin, tapi juga mendukung satu hal yang namanya smart contracts. Nah, smart contract adalah sesuatu yang bisa diprogram developer pada blockchain Ethereum dalam kode. Artinya suatu kontrak perjanjian dan peristiwa bisa didirikan dan dikelola tanpa hadirnya seseorang, seperti notaris, yang biasanya sih memastikan perjanjian itu ditaati. Sebagai contoh, saya mau mencatat kepemilikan suatu mobil atau rumah pada Ethereum. Saya mau nama pemiliknya otomatis berubah kalau misalkan si pembeli sudah berhasil membayar. Nah, ini semua bisa diprogram dan dilakukan oleh kode dan jaringannya sendiri, tanpa perlu perantara atau pihak lain, memastikan semua syarat-syarat perjanjiannya terpenuhi. Proses yang sama ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk bisa menciptakan berbagai jenis aplikasi yang terdesentralisasi. Artinya mereka nggak butuh sebuah perusahaan atau satu server komputer pusat untuk menjalankannya. Untuk kemudahan dan penyingkatan, selanjutnya saya akan menyebut desentral daripada terdesentralisasi. Oke, kembali ke topik yang tadi, developer hanya tinggal program aplikasi mereka sebelumnya menggunakan serangkaian smart contract dan kemudian upload aplikasinya ke dalam blockchain Ethereum. Jaringan virtual Ethereum bertindak sebagai suatu superkomputer besar di seluruh dunia, menampung semua aplikasi desentral tadi, atau dApps mereka biasa menyebutnya. Ini pada intinya membuat jaringan Ethereum seperti App Store terbesar yang ada di dunia, bekerja kayak developer Android atau iOS. Bisa menciptakan semua jenis aplikasi serta menampung dan menjalankan mereka pada jaringan dengan cara yang tidak memerlukan sebuah server, yang tidak bisa ditutup atau dibatasi oleh pemerintah atau perusahaan apapun. Sudah ada ribuan aplikasi dibangun di atas Ethereum dalam segala bidang, kayak penyimpanan cloud untuk data file kalian, video game desentral, penjualan seni online, dunia desentral kayak Minecraft lah, tapi yang bisa disebut Decentraland. Dan mungkin yang terbesar dari semuanya ini adalah keuangan, perdagangan, dan perbankan online. Bidang terakhir yang keuangan desentral ini atau disingkatnya DeFi telah mengambil alih internet dengan cepat 12 bulan terakhir. Dan sekarang punya banyak sekali aplikasi yang pada dasarnya kalian tidak membutuhkan bank-bank lagi.
Kalian bisa menabung uang, berdagang, pinjam uang, dan investasi ke pasar saham atau pasar emas dimanapun di seluruh dunia. Semuanya ini ada di dalam blockchain Ethereum. Kami akan membuat video terpisah membicarakan DeFi nantinya. Tapi sebagai intinya, jaringan Ethereum sedang pada proses menggantikan seluruh sektor bank. Karena Ethereum adalah software dan jaringan internasional, dApps atau aplikasi desentral bisa dibangun pada Ethereum dan meluncurkan mata uang kripto mereka sendiri yang tinggal di dalamnya. Mata uang kripto yang lain ini mungkin bisa digunakan secara khusus yang berlaku di dalam aplikasinya dan bisa bekerja kayak poin hadiah dalam game atau voting pemimpin untuk perusahaan. Tapi bisa juga dijual belikan sebagai jenis uang yang lain pada pasar pertukaran. Sementara mereka tinggal dalam Ethereum, mereka masih bekerja sebagai jenis mata uang kriptonya masing-masing. Pada waktu kami membuat episode ini, sudah ada ribuan mata uang kripto yang tidak punya blockchain mereka sendiri, melainkan dibangun pada dan menggunakan blockchainnya Ethereum. Lalu bagaimana dengan Ether atau ETH, mata uang kripto aslinya blockchain Ethereum? Well, kapanpun sesuatu terjadi di Ethereum, ini membutuhkan daya komputasi dan ruang yang perlu disediakan oleh salah satu dari jutaan komputer dari bagian mesin virtual Ethereum yang lebih besar. Komputer-komputer ini semuanya bekerja sebagai satu superkomputer yang besar, memproses dan mengesahkan transaksi-transaksi dan informasi tersebut. Miriplah dengan Bitcoin lakukan, dan bisa dibayar dengan gas, yang adalah sebagian kecil dari koin Ethereum. Jadi pada dasarnya Ether bekerja kayak minyak atau bensin atau gas dalam mobil kita, bisa menggerakkan mesinnya untuk bisa dijalankan. Karena penggunaan dan permintaannya yang luas, Ethereum telah menaikkan peringkat mereka dengan keras sampai menjadi sangat-sangat berharga dan sekarang adalah cryptocurrency terbesar kedua di dunia berdasarkan nilai totalnya. Hanya dilampaui oleh nenek moyang cryptocurrency yang original, Bitcoin. Jadi dengan harganya Ethereum yang sudah mengalami kenaikan nilai besar, apakah masih bijak untuk membeli token ETH? Well, kami bukan penasihat keuangan kalian, dan ini adalah suatu hal yang harus kalian lakukan riset tersendiri. Tapi kami bisa bilang bahwa hal-hal seperti ini itu bekerja kayak prinsip penawaran dan permintaan atau supply and demand. Semakin banyak dApps yang dibangun di Ethereum dan semakin banyak bisnis dan individu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, kalian hanya bisa membayangkan permintaan untuk Ethereum ini akan meroket. Dan ini masih belum ngomongin soal Ethereum 2.0 dan staking yang akan datang di tahun 2021, topik yang akan kami bahas di video mendatang. Jadi pastikan kalian subscribe biar tidak ketinggalan apapun. Oke, nah sekarang beritahu kami apa pendapat kalian. Sudahkah kalian menggunakan ETH? Menurut kalian bagaimana masa depan jaringan superkomputer baru di dunia? Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan sampai jumpa lagi di video kami berikutnya di sini di Republik Rupiah. Cheers!